sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran Amangkurat yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi, mau memenjarakan rakyatnya. Setelah didesak pengembalian inventaris tahun 2016, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah. Atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Publik kembali dihibur oleh aksi memalukan dua tokoh yang dulu merasa paling suci, yakni Roy Suryo dan Said Didu. Tapi kali ini bukan karena mereka pintar, justru karena mereka dipermalukan di panggung mereka sendiri. Di satu sisi ada Roy Suryo yang mencoba menggurui Pak Jokowi terkait soal etika ketika Pak Prabowo berkunjung ke rumahnya dulu di Solo. Roy Suryo kembali nyinyir bagaimana melihat Pak Jokowi menjamu Pak Prabowo yang seolah-olah menempatkan Pak Jokowi sebagai Raja Jawa dalam perspektif Roy Suryo. Tapi rupanya Hotman Paris langsung menampar balik dengan rekaman lama, di mana saat Roy Suryo tampil seperti badut membawa panci, matras dan peralatan rumah tangga serta peralatan olahraga pada saat dia meninggalkan rumah jabatannya dulu sebagai menteri. Dan itu sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Hotman Paris. Sementara di sisi lain, Said Didu yang selama ini lantang soal ijazah Jokowi, tiba-tiba terdiam kaku, tak berkutik. Saat Faisal Assegaf melempar pertanyaan maut, kenapa kamu tidak pernah mempersoalkan partai pengusungnya kalau memang ijazah itu palsu? Kurang lebih seperti itulah pertanyaan yang dilontarkan oleh Faisal Assegaf dan membuat Said Didu terbungkam. Nah, kita kembali ke Roy Suryo. Bahwa ketika Roy Suryo bicara soal etika, dia lupa bahwa dia punya jejak digital yang sangat buruk. Ini bukan soal moral, ini pelawak yang lupa panggungnya menurut saya. Roy Suryo yang pernah jadi Menpora, hari ini kembali tampil sebagai komentator murahan. Ia menggonggong soal etika, di mana hal itu dia langsung tujukan ke mantan Presiden Joko Widodo. Padahal kita tahu bahwa jejak digitalnya penuh dengan kelucuan. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas bahwa ada video lawas beredar bagaimana dulu Hotman Paris menyindir Roy Suryo saat dia membawa panci dan matras meninggalkan perumahan menteri dulu ketika dia berhenti menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya dengan segala hormat ya memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia ya Bapak Prabowo Subianto. Kenapa lagi Bapak kau harus quote and quote kata beberapa orang sowan ke rumah? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Posisi duduknya masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden, kenapa seolah-olah presiden itu menghadap kepada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran Amangkurat yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi, mau memenjarakan rakyatnya. Itu makanya saya menggunakan kaos Raja Jawa. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris tahun 2016, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah. Atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datang lagi Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi.
Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, rolek gua kasih lo, ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. 2.000 ya kan? Jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Dalam video itu kita melihat bahwa Hotman Paris betul-betul tidak basa-basi. Beliau menguliti Roy Panci secara brutal, tapi sangat elegan. Bahwa dulu dia cuma pencari panggung murahan yang menjadikan alat massa sebagai simbol politik. Dan sekarang mau ceramah soal etika. Kira-kira pesan itulah yang mau disampaikan oleh Hotman Paris dengan video yang beredar tersebut. Kenapa? Karena memang keterlaluan saat itu ya. Roy Suryo membawa seluruh alat-alat dapur, alat-alat olahraga keluar dari rumah jabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi dipermalukan oleh masyarakat, dipermalukan oleh netizen satu Nusantara waktu itu. Dan termasuk dengan adanya video lawas ini, betul-betul Hotman Paris ternyata kala itu juga ikut bicara soal bagaimana Roy Panci ini betul-betul tidak memiliki adab sebagai orang yang pernah menjabat sebagai menteri. Nah, selain itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal ya, di mana Said Didu ketika berdebat dengan Faisal Assegaf, dia pun dibungkam. Oh, bayangkan saja, Said Didu yang selama ini lantang soal ijazah, ternyata takut buka suara saat partai pengusungnya Jokowi dipertanyakan, ada apa sebenarnya dengan Said Didu. Faisal Assegaf yang biasanya selalu membenci Pak Jokowi dengan narasi-narasi sarkasme, dengan narasi-narasi satirnya, malah jadi pembuka jalan logika. Ia bertanya simpel tapi sangat tajam yang membuat Said Didu terbungkam. Beliau mengatakan kalau ijazah Jokowi palsu, kenapa yang diperiksa cuma Jokowi? Kenapa tidak diperiksa juga PDIP, partai pengusungnya? Dan yang satu lagi ya, waktu itu saya kira termasuk partai Gerindra ikut mengusung Pak Jokowi waktu maju di DKI. Ini coba kita lihat bagaimana cuplikannya. Kita simulasi dulu. Oke lah, ini dugaan yang kuat ada ijazah palsu. Tapi Jokowi tidak berdiri tunggal. Ada keterlibatan partai-partai politik yang menggunakan syarat administrasi ijazah sebagai pendaftaran di KPU. Taruhlah Ibu Megawati dan partai-partai lainnya. Saya Nah, pikir posisi mereka yang menggunakan sesuatu yang diduga palsu ini secara moral etika, kenapa mereka justru teriak Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka yang mendaftarkan di KPU? nah, Sikap objektif dari Pak Said. saya menyatakan begini. Kalau saya di posisi itu, begini. Ini kan calon yang dicalonkan. Ini, nah, kelakuan pribadi dia tanggung jawab pribadi. Jadi bukan tanggung jawab yang Gelagapan Said Didu ya kan? Tidak mungkin dong. Tapi Ibu Mega sudah menggugurkan pengertian pribadi itu dengan mengangkat Pak Jokowi sebagai petugas partai. Tapi Dan Pak, dalam iya. berbagai pidato resmi formal informal, dia produk terbaik dari PDIP. Tapi kan Betul. Berarti begini. bukan lagi pribadi kan? Ibu Mega juga menyatakan, ya kalau punya ijazah asli tunjukin aja kenapa. Sesudah kasus ini diributkan oleh Bang Said dan kawan-kawan. Maksud saya, dia tidak berdiri sebagai aktor tunggal. Kapan kawan-kawan ini juga secara objektif meminta pertanggungjawaban Bu Mega yang terlibat terhadap produk yang dianggap bermasalah? Ya itu lain lagi. Karena ini ketanggung jawab pribadi. Maksud saya begini. Kok Kita lain juga lagi? mencurigai bahwa kenapa partai-partai ini tidak ikut menuntut ke Jokowi, ya sama asli benar nggak? Nah, bukan rakyat yang karena kami di terimbas nih karena kami mencalonkan Anda, tapi ternyata Anda ijazahnya palsu. Tampak di dalam video tersebut, Said Didu hanya duduk terdiam, tak mampu menjawab. Inilah bukti bahwa narasi soal ijazah hanyalah permainan politik murahan. Karena itu kita berharap dengan video-video semacam ini kita up ke publik, rakyat bisa belajar dari sini bahwa mereka dikibuli dengan informasi-informasi bohong yang dilakukan oleh para rombongan pemburu ijazah Pak Jokowi. Karena jika logika dibawa serius, maka pihak yang menyodorkan calon ke publik harusnya juga diseret. Tetapi apa yang terjadi dengan kasus ijazah palsu ini? Ternyata yang dicocar hanya Pak Jokowi, berarti memang niat mereka hanya mau mendegradasi Pak Jokowi dengan seluruh keluarganya. Dan bayangkan dikasih bersamaan dengan isu pemaksulan Gibran. Betapa kurang ajarnya mereka mungkin tidak tahu bahwa kedoknya pasti akan terbongkar. Dan hari ini benar-benar itu terjadi.
Sudah banyak informasi yang beredar bahwa ada pemain besar di belakangnya, yaitu mengarah ke Demokrat. Dan banyak orang yang saya yakin tidak akan berani menyebut langsung Demokrat. AHY bahkan ngeles ketika ditanya oleh wartawan bahwa itu hanya fitnah. Pertanyaannya, apakah orang yakin dengan jawaban daripada AHY? Saya sendiri tidak yakin. Kenapa? Karena memang selama Presiden Jokowi menjadi presiden 10 tahun, kita lihat bagaimana sifat terjang daripada Demokrat kala itu. Yang kedua, terkait perhelatan 2029 nanti, ini kan pasti Pak Prabowo kembali maju. Saya yakin itu. Dan pasti Gibran juga kembali maju. Dan kemungkinannya mereka akan tetap paket. Oleh karena itu, banyak tokoh politik, apalagi ketua-ketua partai, hari ini harap-harap cemas untuk bisa mendampingi Pak Prabowo. Nah, caranya gimana? Dia harus mendongkel yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Kalaupun tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, yang pasti dia mau dilihat gagal sebagai wakil presiden. Sehingga narasi-narasi pemaksulan, sekalipun kita tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi, tapi itu akan menguras energi Pak Jokowi dan Gibran sendiri, termasuk mendegradasi Gibran di masyarakat, bahwa Gibran ini adalah merupakan wakil presiden yang sesungguhnya memiliki kecacatan sebagaimana yang selalu dikeluarkan oleh mereka, sekalipun sebenarnya itu hanya omong kosong. Jadi kesimpulannya, kejadian ini adalah bukti, sahabat ya, yang sangat telanjang bahwa oposisi abal-abal ini rapuh. Mereka hanya pandai menyusun opini, tapi ambruk di hadapan logika dan fakta, karena semua berdasarkan omong-omong saja. Roy Suryo mempermalukan dirinya sendiri dengan rekam jejak yang sangat absurd, dan Said Didu dipaksa meredam logika yang seharusnya ia pikirkan sejak awal. Karena fitnah tak pernah butuh data, cukup suara yang keras dan panggung, sampai akhirnya publik sadar yang paling berisik biasanya yang paling hampa. Itulah yang terjadi dengan gerombolan Roy Suryo CS ini. Jadi sesungguhnya apa yang dia sampaikan di publik itu semuanya informasi sampah yang tak berguna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.